Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimatuz Zahro. Saya dari kelas 4A, Prodi Pendidikan Luar Biasa. Di sini saya akan mempresentasikan tentang gepeng, pemulung anak, dan anak jalanan. Di sini gepeng itu ada dua contoh, yaitu gelandangan psikotorik dan gelandangan biasa. Nah, gepeng adalah gelandangan dan pengemis. Adalah orang yang hidup menggelandang dan sekaligus mengemis. Dan oleh karena itu tidak mempunyai tempat tinggal, tetap berdasarkan berbagai alasan harus tinggal di bawah kolong jembatan, taman umum, pinggir jalan, hingga sungai, stasiun kereta api, atau berbagai fasilitas umum lain untuk tidur dan menjalankan kehidupan sehari-hari. Di sini juga ada tentang gelandangan dan pengemis. Merupakan salah satu permasalahan sosial yang terjadi ancaman dan hambatan dalam pembangunan nasional, yaitu pengentasan kemiskinan. Nah, faktor penyebab masalah sosial tidak bisa dihindari keberadaan dalam kehidupan bermasyarakat, terutama yang berada di daerah perkotaan adalah masalah gelandangan dan pengemis. Nah, di sini ada pun gambaran permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama itu masalah kemiskinan, masalah kependidikan, masalah keterampilan kerja, faktor psikososial, stres dan gangguan kognitif, dan masalah sosial budaya. Nah, karakteristik di sini dari gepeng yaitu gelandangan dan pengemis. Yang pertama itu tidak memiliki tempat tinggal, hidup di bawah garis kemiskinan, hidup dengan penuh ketidakpastian, memakai baju yang compang-camping. Nah, yang kedua yaitu tentang pemulung. Di sini pengertian tentang pemulung adalah orang yang mengumpulkan dan memproses sampah di jalan-jalan, sungai-sungai, bak-bak sampah, dan lokasi pembuangan akhir sampai komoditas pasir. Pengertian pemulung adalah orang yang mengambil kembali bahan-bahan yang dapat digunakan kembali. Nah, di sini juga ada beberapa pemulung yang masih anak-anak, dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu tentang pemulung anak-anak dan anak pemulung. Nah, karakteristik pemulung yang pertama itu berpakaian yang kotor, membawa karung, menggunakan alat besi untuk mengambil barang-barang bekas. Nah, faktor penyebab anak bekerja sebagai pemulung yang pertama yaitu menambah uang saku, adanya paksaan dari orang tua atau keluarga, pandangan anak tentang pekerjaan pemulung. Nah, yang ketiga yaitu tentang anak jalanan. Di sini menurut Children on the Street adalah kelompok anak jalanan yang karena masalah ekonomi terpaksa berada di jalan dan masih memiliki hubungan dengan keluarga. Di sini ada dua kelompok dalam kategori, yaitu yang pertama anak-anak yang tinggal bersama orang tuanya dan senantiasa pulang setiap hari. Yang kedua yaitu anak-anak yang melakukan kegiatan ekonomi dan tinggal di jalanan namun masih mempertahankan hubungan dengan keluarga dengan cara pulang baik secara berkata ataupun dengan jadwal yang tidak terrutin. Nah, di sini ada karakteristik. Yang pertama itu anak jalanan yang hidup di jalanan. Yang kedua anak jalanan yang bekerja di jalanan. Yang ketiga yaitu anak yang menjadi anak jalanan. Yang keempat itu anak jalan berusia 16 tahun ke atas. Dan di sini juga ada faktor penyebab. Yang pertama faktor keluarga. Yang kedua faktor lingkungan. Nah, berarti faktor keluarga dan faktor lingkungan juga bisa membuat anak itu menjadi anak jalanan. Nah, itulah materi saya. Apabila dari awal hingga akhir ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.